Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan-Mu ya Bapa.
Dan kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, sebab kami memerlukan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu itulah yang akan mengubah kami, supaya semakin hari kami semakin dibaharui menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki, dan kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita merasa bahwa waktu ini berputar begitu cepat. Padahal sesungguhnya waktu hidup itu kan sama saja. Waktu tidak pernah berubah. 24 jam di dalam satu hari. Tetapi persoalannya adalah karena berbagai kesibukan yang menyita perhatian kita, ya, baik itu pekerjaan, usaha, kita mengurus bisnis, atau waktu yang kita pergunakan untuk menikmati berbagai hobi dan kesenangan hidup kita. Pada akhirnya kita merasa bahwa waktu itu berputar begitu cepat. Padahal sebenarnya tidak, saudaraku. Yang menjadi persoalan itu adalah seringkali kita menambah berbagai kesibukan yang membuat kita merasa waktu itu berputar cepat sekali. Rasanya 24 jam di dalam satu hari itu kurang. Karena kita terus mengarahkan fokus kita untuk mengejar apa yang dinamakan dengan kesuksesan hidup. Sehingga kita merasa waktu itu sangat singkat. Padahal sekali lagi saya harus katakan, waktu itu tidak pernah berubah. Nah, tanpa kita sadari, karena berbagai kesuksesan hidup yang ingin kita kejar, yang ingin kita capai, yang ingin kita nikmati, membuat kita sama sekali hampir-hampir tidak pernah lagi memiliki waktu yang khusus untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita sudah tidak lagi memiliki waktu yang khusus untuk duduk diam di kaki Tuhan. Kita sudah tidak pernah lagi duduk di kaki Tuhan untuk menyembah Tuhan. Saudara, ini yang harus kita sadari. Kita harus belajar untuk terus menghargai waktu hidup yang Tuhan berikan. Menghargai kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Satu hal yang harus kita ingat, masa hidup kita di dunia ini kan hanya 70 tahun. Itu yang firman Tuhan katakan. Hidup kita tidak lebih dari 100 tahun, saudaraku. Kalau ada yang mencapai 100 tahun, firman Tuhan katakan kebanggaannya pun adalah kesukaran dan penderitaan. Tadi saya sudah katakan bahwa hidup kita tidak lebih dari 100 tahun. Karena firman Tuhan mengatakan, seperti yang ditulis di dalam Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita menyadari bahwa betapa berharganya kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Betapa berharganya waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita harus benar-benar mempergunakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Kita harus mempergunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini untuk mempersiapkan kehidupan kekal kita. Ya saudaraku, karena sebenarnya hidup yang sesungguhnya itu bukan saat ini. Bukan ketika kita masih hidup di dunia ini. Hidup yang sesungguhnya itu adalah ketika
kita sudah berada di balik kematian, barulah kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu hidup di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Tetapi persoalannya adalah tidak semua orang bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Dan ini tidak bisa kita bantah, ya. Saya harus katakan sekali lagi, tidak semua orang akan diterima di dalam kerajaan sorga. Landasannya apa? Landasannya adalah firman Tuhan yang mengatakan akan hal itu. Ya saudaraku, firman Tuhan katakan, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tuhan Yesus sendiri berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Tuhan Yesus mengatakan akan hal itu ketika ada orang yang bertanya, seperti yang ditulis di dalam Lukas 13 ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Lalu di dalam ayat 24 Tuhan Yesus menjawab begini. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Nah, pertanyaannya sekarang, seberapa serius kita sudah berjuang supaya pada akhirnya kita bisa diterima di dalam rumah Allah Bapa di sorga? Seberapa serius waktu hidup yang kita pergunakan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan kita di kekekalan? Saudaraku, kita tidak pernah memperkarakan akan hal ini. Bahkan seringkali kita merasa bahwa waktu hidup ini begitu cepat, padahal waktu tidak pernah berubah. Ya saudaraku, waktu masih tetap sama, 24 jam di dalam satu hari. Oleh karenanya, saat ini kita harus sadar bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah kesempatan yang sangat berharga yang harus kita pergunakan untuk mempersiapkan kehidupan kita di kekekalan. Tadi dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, dari apa yang Tuhan Yesus katakan, seharusnya kita sadar, tidak semua orang akan diterima di dalam kerajaan sorga. Bahkan di dalam ayat firman Tuhan yang lain, seperti di dalam Matius pasal 7, ayat 21-23, itu juga sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua orang akan diterima di dalam kerajaan sorga. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu seharusnya menunjukkan kepada kita bahwa masuk sorga itu tidak otomatis. Masuk sorga itu tidak gratis. Saudara, Matius 7 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi, dari kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya kita sadar bahwa waktu hidup, kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, kita harus mempergunakan waktu hidup saat ini untuk mempersiapkan kehidupan kekal kita. Jangan sia-siakan waktu hidup kita hanya untuk mengejar segala sesuatu yang sia-sia, yang dunia tawarkan kepada kita saat ini, yang bisa kita nikmati hanya 70 tahun. Itu pun kalau kita bisa mencapai 70 tahun. Seperti yang firman Tuhan katakan tadi, masa hidup kami hanya 70 tahun. Kalau kami kuat 80, tetapi apa? Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Saudara,
Mari kita sadar, pergunakan waktu hidup kita saat ini dengan bijak, ya. Di dalam Mazmur 90, kalau kita membaca ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini artinya kita harus memperhatikan semua gerak kehidupan kita. Hari-hari hidup yang Tuhan berikan kepada kita harus kita pakai untuk mempersiapkan kehidupan kekal kita, yaitu dengan cara di sepanjang hari hidup kita terus berjuang untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Karena hanya orang-orang yang diterima di dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang selama hidup di dunia ini, mereka hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Jangan sampai pada akhirnya ketika kita menutup mata, baru kita sadar, baru kita terkejut, ketika Allah berterus terang dan Allah berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena selama kita hidup, kita tidak mengerjakan segala sesuatu yang sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Cara hidup yang demikian adalah kejahatan di mata Allah. Mari kita sadar, lalu kita bertobat sebelum terlambat. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Firman-Mu menyadarkan kami supaya kami mau menghargai kesempatan hidup, waktu hidup yang Engkau berikan bagi kami saat ini. Kami mau mempergunakannya untuk mempersiapkan kehidupan kekal kami, ya Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, dan saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.